Halo, perkenalkan, kami mahasiswa Institut Teknologi 10 November. Saya Aida. Saya Nindita. Saya Anissa. Akan mempersembahkan inovasi kami, yakni Sapung, sawah apung dengan modifikasi tanam padi hidroganik sebagai solusi optimasi lahan dan produktivitas padi di Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal membantu perwujudan SDG nomor 2, yaitu mengakhiri kelaparan untuk mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, serta mendukung pertanian berkelanjutan, maka pemaksimalan potensi sumber pangan harus dilakukan dengan baik. Padi sebagai sumber pangan utama menjadi perhatian dalam hal ini. Namun, pada faktanya, luas areal sawah dari tahun ke tahun cenderung menurun dan mengakibatkan penurunan produktivitas padi sebagai sumber pangan utama. Luas areal sawah pada Kabupaten Sidoarjo sendiri pun cenderung fluktuatif. Dapat dilihat dari data BPS, yaitu pada tahun 2013, luas areal sawah Kabupaten Sidoarjo sendiri yaitu 22.710 hektar. Tahun 2014, 23.427 hektar. Tahun 2015, 17.517 hektar. Dan 2016, 22.071 hektar. Dapat dilihat juga pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2005 hingga tahun 2010, luas areal sawah Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebesar 4.512 hektar. Kondisi yang fluktuatif ini perlu menjadi sorotan, bahwa luasan areal sawah Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan yang sangat drastis dalam kurun waktu setidaknya 5 tahun sekali. Perubahan tersebut diakibatkan adanya pengkonversian areal sawah menjadi sektor industri dan properti. Apabila tidak diimbangi dengan ekstensifikasi pengembangan sawah, maka akan dapat mengganggu kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Sidoarjo. Di balik ancaman tersebut, Kabupaten Sidoarjo dikenal juga dengan potensi luas tambaknya. Menurut BPS, pada tahun 2018, Kabupaten Sidoarjo memiliki luas tambak seluas 15.513 hektar. Luas tambak tersebut mengantarkan Kabupaten Sidoarjo menempati posisi lahan tambak terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Gresik. Luas tersebut pula yang mengantarkan Kabupaten Sidoarjo memiliki hasil komoditi utama berupa bandeng dan udang yang dibudidayakan pada tambak di Kabupaten Sidoarjo. Pada survei lapangan yang telah kami lakukan pada areal pertambakan yang berlokasi di Desa Sawohan, Kabupaten Sidoarjo, didapatkan informasi seputar area tambak, diantaranya luas area, kondisi area, kegiatan petani tambak, dan mekanisme pertambakan. Satu petak tambak tersebut memiliki luas sebesar 3,5 hektar dengan panjang 280 meter dan lebar 125 meter. Serta tipe tambak merupakan tambak polikultur yang mana sebagian besar pengolahannya bergantung pada lingkungan, makanan alami, dan pakan tambahan. Namun tanpa bantuan peralatan tambahan seperti peralatan untuk aerasi. Didasari permasalahan pada luas areal sawah dan potensi Kabupaten Sidoarjo di areal tambak, muncullah ide dari kami berupa Sapung. Sapung atau sawah apung adalah sebuah sistem yang memanfaatkan areal tambak sebagai lahan pertanian padi dengan modifikasi metode padi hidroganik, yakni menggunakan padi tahan salinitas. Sistem ini bekerja di atas areal tambak dengan memanfaatkan air dan kondisi lingkungannya untuk menunjang sistem pengairan dan pemenuhan kebutuhan nutrisi padi. Dalam satu petak tambak, yakni dalam 3,5 hektar akan memakan total sekitar kurang lebih 0,6 hektar pada tepi tambak. Dimensi sapung berukuran 1,5 x 8 meter yang tersusun atas 6 lajur pipa paralon dengan diameter 4 inci. Dalam satu lajur dapat ditanami padi dengan jarak antar pusat lubang yaitu 20 cm. Pompa pada sistem hidroganik ini akan ditenagai oleh sel surya yang terletak di dekat pos petani tambak. Sapung menggunakan kayu bambu sebagai penopang pipa-pipa serta sebagai pembuatan jalan setapak dengan lebar minimum 0,5 meter yang mengelilingi sistem sapung sebagai sarana mobilitas petani tambak dalam melakukan proses perawatan hingga penanaman padi. Mungkin Anda bertanya-tanya, apakah keberadaan sapung tidak akan mengganggu ekosistem tambak? Integrasi antara sapung dengan tambak justru membentuk suatu hubungan mutualisme. Mengapa demikian? Dikarenakan topografi areal tambak yang semakin ke tengah semakin meninggi, hal ini menyebabkan amonia yang bersifat toksik bagi bandeng dan udang yang berasal dari pembusukan ganggang yang telah mati cenderung muncul di pinggiran tambak. Sehingga sapung yang berada di tepian tambak
akan mampu mengolah kandungan tersebut dengan memanfaatkannya sebagai pupuk organik yang dibutuhkan oleh padi, meliputi nitrogen, fosfor, dan kalium. Di sisi lain, peluang bandeng dan udang terkena penyakit akan berkurang dan angka mortalitas keduanya menjadi semakin kecil. Cara kerja sapung sendiri terfokus pada pendistribusian air tambak ke seluruh pipa untuk mengairi padi. Air tambak dipompa ke atas untuk didistribusikan ke seluruh pipa yang sudah ditanam padi tahan salinitas. Lalu, kandungan air tambak diserap oleh padi, dan air dengan kandungan amoniak yang lebih sedikit kembali lagi ke tambak. Menciptakan ekosistem yang lebih seimbang untuk tambak sekaligus menciptakan sistem pengairan yang praktis untuk padi. Dan jangan khawatir, di sistem ini, padi tidak akan mendapatkan perlakuan yang khusus, hanya sistem pengairan yang bekerja sesuai dengan kebutuhan padi hingga masa panen tiba. Sehingga, jelas dari sini bahwa sapung tidak akan mengganggu ekosistem tambak. Mengingat pula bahwa tambak di area Sidoarjo mayoritas merupakan tambak dengan tipe polikultur. Per 3 bulan atau 1 kali masa panen, biaya operasional sapung seperti benih padi, arang sekam, dan lain-lain akan memakan biaya sebesar Rp114.424.800. Sedangkan pengaplikasian sapung pada areal tambak dengan luas 3,5 hektar akan mendapatkan total penjualan sebesar Rp220 juta, sehingga akan didapatkan keuntungan bersih sebesar Rp105.575.200 per 3 bulannya atau 1 kali masa panen. Dengan melihat angka keuntungan dari sapung, maka dapat dikatakan bahwa potensi sapung memberikan peluang yang baik untuk dikembangkan. Selain itu, sapung juga memiliki potensi keuntungan di bidang sosial hingga pariwisata. Pertama, sapung dapat meningkatkan hasil budidaya agrikultur dalam bidang pertanian dan perikanan. Kedua, sapung sebagai solusi terhadap ancaman penurunan lahan sawah Kabupaten Sidoarjo. Ketiga, sapung dalam pengoperasiannya akan menghasilkan padi organik yang memiliki nilai jual tinggi dan menjadi tren padi khas Kabupaten Sidoarjo. Dan yang terakhir, sapung akan memberikan keuntungan bagi pihak pengembang dan pemerintah dari segi ekonomis dan strategis. Pengembangan sapung akan terlaksana dengan baik apabila semua pihak saling bersinergi dan bekerja sama untuk menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang mandiri pangan yang akan berdampak terhadap indeks ketahanan pangan Republik Indonesia. Demikian inovasi dari kami. Bersama Sapung, Tingkatkan produktivitas padi, Wujudkan pangan Indonesia yang mandiri.